Pemahaman filosofis dan sejarah perkembangan konsep ekonomi kreatif ditinjau dari 4 aspek, yaitu aspek peristilahan, aspek sejarah, aspek definisi, hingga ditinjau dari aspek akademis. Ditinjau dari aspek peristilahan, dalam ilmu manajemen dan psikologi menurut Chris Bilton, kata kreativitas mengandung 2 arti. Pertama, kreativitas berkaitan dengan sesuatu yang baru atau berbeda. Kedua, istilah tersebut berarti bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat dan visi mereka atau aspek manajemen, atau bahwa sesuatu yang baru tersebut harus bermanfaat bagi publik atau aspek psikologi. Chris Bilton beranggapan bahwa industri kreatif bukan merupakan sesuatu yang bersifat universal, karena sebenarnya merefleksikan tradisi kebudayaan Anglo-Amerika dalam pembuatan kebijakan di bidang kebudayaan dan yang memandang hak kekayaan intelektual sebagai tradable economic goods. Pada dekade tahun 1980-an di Eropa, istilah yang digunakan pada awalnya adalah cultural industry atau industri budaya. Istilah ini digunakan karena pada waktu itu kebijakan yang dikembangkan adalah mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam bidang seni dan budaya, atau disebut juga dengan istilah kultural demokrasi. Istilah industri budaya kemudian secara bertahap mengalami perkembangan menjadi kreatif industri atau industri kreatif yang menekankan kepada masalah individual talent and the creation of wealth and employment. Istilah ini kemudian lebih mengedepankan aspek individualisme dan hasil di bidang ekonomi daripada kolektivisme dan nilai-nilai sosial. Aspek selanjutnya yaitu ditinjau dari aspek sejarah. Istilah industri kreatif muncul pertama kali pada dekade 1990-an di Australia dalam kaitannya dengan usulan untuk melakukan reformasi radikal di bidang justifikasi dan mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan di sektor seni dan budaya. Namun demikian, istilah tersebut menjadi lebih dikenal luas ketika industri kreatif dikembangkan oleh pemerintah Inggris. Pada dekade 1980-an, Inggris mengalami sejumlah persoalan, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, berkurangnya aktivitas industri, dan pengurangan kontribusi dana pemerintah untuk bidang seni. Maka, diperkenankanlah sebuah konsep, yaitu cultural as an industry. Melalui konsep ini, seni dan budaya tidak lagi dilihat sebagai sektor-sektor yang selalu membutuhkan subsidi, melainkan justru didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan inovasi. Lantas, bagaimana landasan pemikiran industri kreatif bisa dilahirkan di negara maju? Hal ini dilihat dari 2 hal. Yang pertama, globalisasi di bidang ekonomi telah meningkatkan tekanan persaingan antar negara di sektor industri konvensional yang bersifat skala besar atau industri manufaktur, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Di samping itu, diperlukan suatu cara untuk mengatasi persoalan pengurangan dana bagi kegiatan-kegiatan seni. Untuk mengatasi kedua persoalan tersebut, dengan membangun kembali industri skala besar sudah tidak lagi dimungkinkan, karena secara politis tidak dapat diterima atau kemungkinan besar berkaitan erat dengan persoalan pencemaran lingkungan, ketersediaan lahan, dan sebagainya. Maka, dikembangkanlah aktivitas ekonomi yang ringan atau weightless economy yang dapat menghasilkan keuntungan besar namun secara politis dapat diterima, seperti kafe, gedung teater, dan sebagainya, yang juga dapat meningkatkan perolehan dana bagi kegiatan seni. Ditinjau dari aspek definisi, pemerintah Inggris melalui Department of Media, Culture and Sport atau DCMS memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan industri kreatif adalah kegiatan-kegiatan yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan dan bakat, dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri, khususnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak digunakan istilah industri kreatif, melainkan istilah ekonomi kreatif.
Adapun yang dimaksud dengan ekonomi kreatif menurut diktum pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ditinjau dari aspek akademis. Studi mengenai industri kreatif dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu ditinjau dari aspek budaya. Industri kreatif adalah industri yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni, dan hiburan. Dari aspek hak cipta, industri kreatif dilihat sebagai industri yang mengandung berbagai aktivitas yang dapat dilindungi oleh hak cipta, dan juga aktivitas distribusi dan penjualan eceran. Sementara itu, dilihat dari aspek kreativitas, industri kreatif adalah industri yang sifatnya lintas sektor, khususnya adalah yang dijadikan sebagai fokus perhatian pemerintah Inggris sebagai negara yang pertama kali mempopulerkan istilah tersebut. Namun, kemudian pendekatan-pendekatan tersebut bergabung satu sama lain, sehingga industri yang dapat dilindungi oleh hak cipta menjadi sama dengan industri kreatif budaya itu sendiri. Mengenai tidak tegasnya perbedaan antara istilah industri kreatif dan ekonomi kreatif ditinjau dari aspek kebutuhan praktis. Sebenarnya bukan merupakan persoalan yang serius. Secara umum dapat dikatakan bahwa keduanya mengandung pengertian sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian ataupun kesejahteraan dari masyarakat. Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif terkait kondisi aktual di Indonesia yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, ditinjau dari aspek budaya. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya mengalami proses perpindahan dari setiap tahap pembangunan, yaitu tahap agraris, industri, informasi, dan yang saat ini adalah ekonomi kreatif. Yang kedua, dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat di tanah air, akan terjadi konflik of interest antara konsep perlindungan hak kekayaan intelektual yang dasarnya adalah kepemilikan yang bersifat individual, berkenaan dengan sesuatu ciptaan yang baru, dan jangka waktu perlindungannya dibatasi dengan ciptaan dalam konteks tradisi. Yang ketiga, diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memelihara sumber daya manusia kreatif sehingga mereka bersedia untuk tetap tinggal dan berkarya di Indonesia. Jika pemerintah tidak mampu mempertahankan sumber daya manusia kreatif atau yang memiliki kompetensi, maka birokrasi akan terisi oleh para pembuat kebijakan yang tidak memiliki visi dan misi pembangunan yang jelas. Dan dapat disimpulkan bahwa industri kreatif dan ekonomi kreatif sebenarnya adalah nama lain dari upaya peningkatan kualitas perlindungan hak kekayaan intelektual. Walaupun belum dapat dibuktikan secara akurat, dapat diduga bahwa istilah industri kreatif dan ekonomi kreatif kemungkinan muncul untuk mengurangi kesan paham kapitalisme yang dikandung oleh istilah hak kekayaan intelektual. Sebagaimana telah dipahami, sebagian pihak berpendapat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual justru menghambat pembangunan sebuah negara karena menjadikan proses berkreasi dan inovasi di negara sedang berkembang. Ada 2 aspek yang harus menjadi pusat perhatian dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, dalam kaitannya dengan ciptaan yang baru dan kepemilikannya bersifat individual. Sebenarnya, sudah tersedia media perlindungannya, yaitu melalui jenis-jenis hak kekayaan intelektual modern, terutama hak cipta, hak paten, hak atas lirik, hak atas indikasi geografis, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dengan demikian, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual modern dapat langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM selaku institusi yang berwenang memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua, dalam kaitannya dengan ciptaan konteks tradisi dan kepemilikannya bersifat komunal, yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, diperlukan upaya untuk membentuk hukum yang melindunginya baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.